Bang, calon gubernurnya tahun ini nak? Calon gubernur, tahun bapak kedangkan kumaha. Oh, maju lah, maju. Tapi panggilannya nggak dukung. Mana api yang Ayo toh, ayo. Mang Ade. Nuhun ya. Sehat-sehat Pak. Sehat aku maju. Nuhun Pak. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Selamat Pak. Ketemu ayo Bandung. Anu sok nyindirannya urang ya. Ya, Assalamualaikum. Ini kantornya Pak. Ini kantor Ayo Bandung. Ayo media. Emang ayo mau kemana? Ayo tuh kata kerja apa? Ayo. Oh, Gerak. Gerak. Cepat. Media network. Jadi produknya apa saja? Ayo media ada di 12 kota Pak. Nah, Di Semarang, di Palembang, Jakarta, sampai di Demak. Ayo Media. Ayo Media. Judulnya kalau Ayo media Bandung. namanya Ayo Bandung. Ayo Semarang, Ayo Jakarta. Itu semuanya Ayo. Ayo. Nah, Ayo Bandung, Ayo Semarang, Ayo Jakarta. 12 kota di seluruh Indonesia. Ya. Kalau yang lainnya produknya hanya media saja. Hanya Hanya media satu lagi media Promedia, Promedia teknologi ada itu IT. IT. Kita di situ ada 1.200 media se-Indonesia ada di sini. Oh, ada di sini. Termasuk 1.200. Republika, Jawa Pos. Oh, di sini. Suara Merdeka. Di sini. Kita yang IT-nya, servernya. Oh, kemudian- artinya menjadi mitra kerja Ya, betul. dari berbagai media Jadi digital di Indonesia. mereka Media hanya mainstream. bikin konten aja, sisanya perusahaannya kita kelola. Oh. Jadi bisa begitu sekarang ya? Ya kolaborasi sekarang Pak. Jadi tidak dinikmati, tidak hanya sendiri. Nggak bisa Pak, kita juga makannya server Amazon. Oh. Sementara iklan dari Google Programmatic. Mm-mm. Sementara yang kontennya mitra-mitra itu. Mm-mm. IT-nya kita jebolan dari Detik sama Kompas. Mm. Nah kita yang manajemennya yang mendidik mereka jadi wartawan, jadi apa, marketing. Sekarang tuh tidak bisa kayak dulu. Ini satu media, satu grup. Ya kan, tidak dicampuri oleh yang lain. Ya, nggak bisa. Tapi kalau sudah menyangkut pengelolaan digitalisasinya, Bisa. itu sudah ada grup tersendiri yang ngelola. Ya kan, kamu punya media server kurang ditunda, ya kan? Kolaborasi Pak. Kolaborasi. Jadi kalau punya media bisa server disimpan di mana saja. Ya. Yang penting punya komitmen, punya perjanjian kerjasama usaha. Kerjasama usaha. Tapi kalau punya istri kan tidak bisa disimpan di mana saja. Saya itu masih Aduh. Gitu, ayo. Ini resepsionis. Resepsionis. Tuh, itu. Berarti sering dikunjungi itu. ya. Pernah didatangi Bulog. Pernah didatangi Gojek. Nah yang ini 2 lantai. Nah yang belakang 3 lantai. Itu IT semua di belakang. Sana produksian. Ini di Mana Bet? sini. Mana sini? IP-nya di sini disimpannya. Iya. Kalau ini Tapi nggak ada yang disimpan di Singapura, servernya nggak ada. kita rencana malah mau buka perusahaan di sini. Karena transaksi itunya berat pajaknya di sini. Wah, ini kita harus jelasin dong. Kenapa sih server kita kan banyak disimpan di luar negeri? Apa problemnya? Apa kita nggak punya kemampuan nyimpen server sendiri? Di kita bagus Pak, kadang-kadang cuman suka ada banyak error. Kita juga pernah di lokal ya yang di Jakarta. Jadi lebih mumpuni yang di Amazon di Amerika. Oh, nyimpen server? Server di Amerika. Yang mumpuni itu di Amazon. Di Amazon. Mahal. Jauh. Tapi jarang sulit dibobol. Kalau di Indonesia emang mudah dibobol. Ya, Kandang ayam gampang dibobol, kabel listrik gampang digunting. iya. Pengalaman apa? Pengalaman. Mobil
Walaupun sudah Alarm. pakai remote alarm, tetap Masih. bisa dibuka. Motor mah tinggal diginikan. Apakah server juga di Indonesia mudah dibobol? Ya pengalaman saya sih begitu. Jadi bukan servernya yang dibobol, tetapi kemampuannya jauh dibanding Amazon. Jadi kalau ada serangan hacker, serangan DOS apapun, di DOS itu Amazon itu prepare. Kuat. Di Indonesia mudah. Ya kita makanya pakai Amazon karena Karena bukannya dikira jelek. Biaya Pak. lebih mahal mana? Mahal Amazon. Mahal Amazon. Tapi terlindungi. Ya proteknya lebih kuat. Nah pertanyaannya adalah kan ini nasionalisme. Kalau misalkan bukan begitu kan? Ketika data digital, data kita disimpan di luar, apa tidak khawatir data itu dipelajari? Khawatiran itu ada. Tetap ada ya. Ada. Ya takutnya kan mungkin bisa aja negara lain yang berkepentingan atau perusahaan atau pihak asing bisa akses ke situ Oh. dengan mudah. Tapi kan di sini juga orang penguasa di sini juga bisa akses. Sama aja. Dimanapun. Setiap pemegang data itu punya kecenderungan untuk menggunakan data itu dan bisa digoda untuk data itu dibuka pada orang lain. Pada titik ekstrim tertentu mungkin misalnya Amazon bisa aja tertekan bisa buka. Bisa saja. Dimanapun bisa saja. Bisa. Di dunia ini susah. Cuman lebih aman nyimpen di sana. Pengalaman kita udah 3 tahun, kita lebih nyaman di sana. Di Amazon. Di Amazon. Ya, cicing ada di itu. Ya, Si data ya. kita disimpan. Bisanya udah tahu untuk dibawa kan itu. Ya karena kan kita mitranya kan media-media besar. Nah, kalau misalnya ada sedetik 2 detik aja error itu kasihan mereka. Jadi yang terbesar dari usaha dong dari bisnis ini di media Ayo Bandung, Ayo Jakarta, Ayo Semarang atau di pengelolaan Di Promedianya yang besar. ini yang gede, yang maherei. Ya ini Ayo Media itu bagian dari Promedia. Ya ini maherei lah. Jadi yang mendirikan Promedia itu Ayo. Ayo. Tapi tidak akan ada Promedia kalau tidak punya Ayo. Ya. Mulainya dari Ayo Dari dulu. Ayo. Tapi cepet dong di Ayo langsung bikin yang seperti ini. Ya investasinya besar. Bisa. Investornya terbuka atau hanya pada orang tertentu? Terbuka Pak. Terbuka. Siapapun bisa berinvestasi di sini. Bisa. Dan sudah ada pihak luar yang masuk. Pihak luar ada yang masuk. Sudah banyak yang masuk. Konglomerat. Iya. Karena kan sekarang ini di era media digital ini kan memang ada ya media profesional seperti sekarang kan Ayo Bandung profesional. Tapi ada juga kan yang dia buka tidak masuk anggota Dewan Pers, Ya. tidak ada kantor, Ya. tidak punya kemampuan untuk menjadi pengelola media, bikin sendiri blog cek yo seolah jadi wartawan punya grup media. Nah Promedia itu Pak kita bentuk itu semangatnya tadinya begitu Pak. Mengantisipasi. Pengen mengajak teman-teman yang tadinya mengelola media tidak secara profesional menjadi profesional. Dengan tadinya pakai server seperti WordPressan, kita pindahin servernya ke AWS Amazon itu supaya dia benar gitu Pak. Trafficnya benar, kontennya jadi benar dan kita setiap minggu itu ada pelatihan konten Pak. Sekarang kita sudah punya konten kreator itu udah di atas 30.000 orang Pak. Konten kreator yang kita punya Se-Indonesia. penulis karena setiap minggu itu hampir lulusan itu di atas 100 aja ya 100 lebih orang yang lulus itu dari anak-anak yang tadinya lulusan SMA, lulusan apa kita latihan nulis segala macam gitu. Jadi yang wartawan abrul-abrulan yang dia klaimnya hari ini media online, Ya. ya kan? Kalau dulu mah banyak wartawan Tempo aja Tempo Awal kan itu dulu. Nah, itu kan bisa dilatih di sini dong. Bisa. Dan dia menjadi mitra Ya. bisnis Bisnis. kan di Ayo Media. Di Promedia Pak, bukan Ayo. Iya di Promedia. Ya di program networkingnya Ya. kan. Nah kemudian dia bisa menyajikan berita-berita yang profesional. Iya, yang profesional. benar. Tapi syarat utamanya memang dia medianya harus berbadan hukum dulu gitu Pak. Oh. Itu yang syarat utama ya. Berbadan hukum, nanti masalah konten kreatornya kurang ahli kurang apa kita didik. Kita didik. Berbadan hukum kan tidak mahal. Ya tidak mahal Pak. Tidak. Tapi banyak di luar sana media-media online yang tidak kata berbadan cek Bapak tadi. Hmm. Tempo Ayat Tempo Uwe, badan hukum. Nah itu Berbadan hukum. ini penting buat teman-teman media ya daripada bikin media-media nggak karuan kerjasama di sini Nah, biar top dan nanti punya pendapatan. nah itu yang Walaupun jelas, di medianya seling berbeda pendapat. Sampai berapa jumlah karyawan? Wah, banyak dong.
sudah mempekerjakan 300 Termasuk orang. di Semarang, Jakarta Pak ya. Oh semuanya, rata-rata lulusan programmer enggak juga. Kalau yang IT ya Yang IT programmer, kalau manajemen informatika. Ya campur, ada Campur. marketingnya, ada bagian legalnya, segala semuanya. Yang banyak itu konten kreator. Hari ini memang itu Iya. konten kreator. Tapi mereka dididik bahkan lebih taat daripada kita kode etik jurnalistik Iya, ya. ketat malah. Karena si Google itu publisher right atau berita berkualitas itu lebih ketat daripada kode etik jurnalistik. Berita nyerempet porno sedikit aja langsung geblok. Iya, dan itu tidak bisa diapa-apain. Jadi Google itu sudah jadi mesin yang bisa mengendalikan orang itu tanpa pandang siapa. Iya, itu. Dan dia bisa mensortir gitu Pak. Iya. Bisa mensortir yang tahun-tahun ke belakang juga sejarah kita kalau misalnya lagi naik-naiknya terus kita audit lagi ke belakang ada sejarah yang berita buruk gitu. Fitnah, hoax segala macam bisa geblok. Trafficnya Pak. Berarti Mbah Google itu menguasai segala hal dan saklek. Luar biasa. Jadi orang hari ini lebih percaya ke Google. Di atas tuh yang di atas konten produksi media sosial. media sosial. Media sosial yang produksi apa saja? Kebanyakan corporate Oh, bisnis. bisnis ya, kayak Yamaha, Toyota. perbankan Di sini? di sini Podomoro. Oh, Podomoro, Moreko di sini. Nah, kalau di media aja nggak makan Pak. Ya kalau dari media sih apa? Susah. kalau media mah Sekarang iklan Kalau sudah hari dibatasi. ini ngebangun media untuk bisnis udah berat. Berat. Iklan udah dibatasi. apalagi iklan dari pemerintah PUBD dia obok-obok BPK Oh iya, iklan di pemerintah itu diaudit. ya udah susah Terus cek. sampai nanya page view sekarang Oh. ini malah 50 juta page view-nya cuma 1.000 kalau disuruh balik-balik gitu. Kalau dulu kan cukup dengan tanda tangan kerjasama media. Ya itu aja PKS yang penting ada tayang gitu. Hari ini auditor sudah pada arah produk. Produk. Anda memberitakan ini berapa view-nya? Iya. Ya itu Pak. Kok view-nya segini, bayarnya segini? Nah itu berat tuh. Berat ya? Jadi agak malas-malas ya? Kita malas Udah kerjasama malas. dengan BUMD Ya. dengan Jadi kalau hanya nganderin berita online, tidak jadi apa-apa. kita jadi duit. Zaman sekarang. Zaman sekarang. Jadi hidupnya justru dari sini. Sini sama Iklan. dari programmatic. Programmatic Pak. Programmatic. Programmatic itu Traffic berita Google tuh itu, dibayar Pak. sama Google itu yang mahal. Oh. Dan orang-orang dari luar itu kita tuh bayarnya di muka semua. Mhm. Jadi ayo Bandung, ayo Jakarta mah kata saya juga itu mah heureuy. Iya kan? Itu mah heureuy karena dari situ tidak dapat benefit yang cukup untuk membiayai produksi dan menggaji karyawan. Mak cukup, Pak. Amat juga. Iya. Saya terakhir tuh ke Purwakarta zaman Pak Didi jadi bupati waktu sama si Arif dari mana tuh ya? Ada wartawan ya? Ya Arif wartawan. Bagus saya masih di bisnis Indonesia. Oh nya, bisnis waktu itu. Saya masih ada lukisan apa Prabu Siliwangi sama Nyi Roro itu masih ada. Nyi Ratu Kidul. Iya, Ratu Kidul. Itu bisnis Indonesia saya wartawan teh. Wisnu. Wisnu masih bisnis Indonesia. Masih. Dulu saya di situ jadi GM di Ya GM-nya di situ. Setelah itu Bikin. sekarang di sini. Ini juga sama dari bisnis sama Bisnis. Pokoknya pebisnis semuanya. Jadi ayo Snu sini. Jadi konsep bisnis media itu benar kata Pak Deddy kalau ngandelin beritanya Pak. Kemarin tuh ada 3 hari lalu ya kita dipanggil Pak PJ Gubernur. Pak Irman kumaha kondisi wartawan jeung media di Jawa Barat. Saya bilang nyari we Pak nu ayeuna hariku anu iklan makin mengeksir. Iya. Karena pembaginya besar. 58.000 media online sekarang. Sekarang Ada di Indonesia. 58.000. Terbesar sedunia. Nah, tapi yang baru diverifikasi itu 1.700. Berarti sisanya itu hampir 98% itu kan tadi. Bodong. Bodong gitu. Mun baheula mah wartawan bodrek. Ya,
Tapi sekarang mah jadi nggak ada wartawan botek itu karena dia bikin berita dan beritanya ada. Ya beritanya ada walaupun saya katakan kan, blog cek bukan jadi media sorangan. Nah, Iya. tapi lumayan jadi nyingsirin kepala desa, lumayan. Nah itu Pak ya. Hidupnya bukan dari situ. Jangan hidup sorangan bisa, Pak. Lumayan. Ya. Asal daeknya mana buka pemajikan nomornya, ayo nomornya, bawa fotona, ayo diberitakeun. Nah, lumayan 400. Ya bisa lah sehari 500.000 asal bisa nguntit kesalahan setiap pejabat itu dapat lah 500. Nah, cuman kan PWI-nya saya kan ketua PWI Jawa Barat. Tapi jadi nggak enak. Banyak laporan ke saya. Iya. Terutama kepala sekolah sama kepala desa. Iya. Pokoknya itu kalau wartawan itu yang jadi target kejarannya adalah dana desa dan bos. Kepala sekolah bobogohan yang guru nges gope tah menang sekali. Oke, itu. Tapi kan begitu ditanya, maksudnya lihat anggota PW gini bukan anggota kita. Itu problem. Cuman kalau dia arahnya pemerasan itu gampang dipidanakannya. Iya, Pak. Karena kan dia bukan anggota dewan pers. Medianya tidak terdaftar. Artinya kan itu mah undang-undang IT. Itu problem. Tadi lembur mah itu. Jangan salah loh, kepala desa itu pusing. Iya. Karena setiap hari didatangi oleh 10 orang. Iya. Kalau yang satu orang itu 50, 500-an. Kepala sekolah juga sama kan? Ya, satu wartawan itu tadi kan, medianya ada tapi tidak terdaftar, tetap saja bodong menurut saya. 2 ormas yang mengaku ormas, yang 3 LSM. Iya. Itu di kampung, di daerah. Nggak tahu kalau di Kota Bandung mungkin tidak karena sudah terdidik. Sama, Pak. Sama. Kemarin juga ada laporan itu pembangunan perumahan di Kota Bandung juga didatangi. Itu sampai ke perumahan-perumahan, ke pengembang, ke developer. Developer. Nanti yang ditanyainnya adalah IMB-nya ada Izin. belum? Izin lokasinya ayat Pegawai lokal ada. standarisasi K3 masuk enggak? Pegawai lokal ada enggak? Gitu loh. Iya. Itu terus sampai ke borongan. Iya. Nah, nanti pemegang-pemegang borongan proyek-proyek pemerintah menjadi jalan di sekolah. Nanti datengin. Lumayan lah. Medal kartu pers. Ya cuma rusak Pak profesi. Ya, rusak emang rusak. Indonesia itu problem yang terbesar adalah itu. Jadi yang liar tuh bukan juru parkir saja. Enggak, problem terbesar di Indonesia terutama Jawa Barat itu pengangguran. Iya, itu kalau menurut saya ini akibat orang-orang bersekolah. Karena nganggur jadi wartawan. Ya, orang-orang bersekolah bisa ngomong, bisa nulis-nulis dikit, tidak punya pekerjaan. Ya kan? Tetapi pekerjaan yang realnya juga sebenarnya banyak. Akhirnya diisi orang-orang dari Jawa. Macul, nungguan kolam terapung, ya kan? Ya. Tuh kerja di perkebunan wortel, itu banyak. Nah orang di Jawa Baratnya sudah nggak mau, akhirnya ngambil nungguan pila dari Jawa sekarang. Tenaga kerjanya, Pak, ya. Nah kerjanya karena orang harus dipecahkan oleh Pak Deddy Oh. sebagai pemimpin dan bapak kita. belum kita sekarang mah nganggur tukang macul. Iya kan udah tahu visinya yang jelas. Jangan ngebangun yang simbolis aja gitu kan, kayak jelas gitu. Ya problem di kita itu, saya kan tiap hari itu keliling ya, itu tahu problem-problem. Jadi kalau ngomong di Jawa Barat banyak pengangguran, sebenarnya bukan problem tidak ada pekerjaan. Rata-rata gengsi orang Sunda mengerjakan. Petani kayak susah ya. Susah. Padahal gini loh, ini yang nunggu sekarang gini, saya keliling ke Cirata, ke Jatiluhur, masuk ke Jaring Terapung. Itu yang nungguin ikan itu dari Jawa. Saya keliling juga ke daerah Garut, terus kemudian ke Lembang. Itu yang ngurus tomat, ngurus wortel, kentang, sudah petani buruh tani dari Jawa. Karena mereka rata-rata tekun. Nah, yang di kitanya mulai terus kemudian ini problem juga. Ini yang ini problem terjadi misalnya orang itu kan saya suka membanding. Kenapa saya suka agak pelit sama mereka ya?
150 semua ribu saya nggak mau. Kenapa? Saya suka ngukur orang yang kerja nyangkul di tempat saya, ngasih pupuk di tempat saya 150.000 kan sehari nembok. Terus mereka itu datang-datang ngomong-ngomong seetik 200 kan rugi. Ngomong seetik terus habis itu berseragam, lebih ramai lagi. Akhirnya jumlahnya makin banyak. Karena jumlahnya makin banyak, makin membesar. Akhirnya ujungnya hanya satu parkir. Itu dianggap paling mudah. Nah, ini harus diselesaikan dengan kembali mengembalikan sekali pola bahwa jadi gini lah kalau disimpulkan di Jawa Barat teh urang teh bergayana gaya teuing. Gaya gitu kan. Gaya kan penampilan diheulakeun. Nah, produksinya kurang. Ya Pak, jadi apa harus ada revolusi budaya terhadap orang Sunda gitu? Harus ada gini. Kalau saya sih kembali konsisten bahwa mengembalikan desa pada jati diri saya itu penting. Saya sederhana aja. Hari ini saya nasehatin terus yang nembok di tempat saya. Itu untuk nasehatin istrinya. Sederhana polanya. Suaminya kerja nembok di tempat saya, istrinya pagi-pagi udah beli nasi uduk pakai motor. Saya bilang kenapa nggak masak? Sederhana Pak. Tapi orang. Nah kemudian nanti yang dagangnya mana? Yang dari Jawa. Yang dagang nih Pak. Sayur Pak. Kan jualan sayur itu mudah Pak. Bapak cek deh, dipetakan di Jawa Barat. Saya bukan berarti rasis ya, tidak. Artinya bahwa mereka itu sangat bagus dalam manajemen. Itu ada warung-warung sayur di Bekasi, di Purwakarta, di Subang, gitu kan, di Kerawang. Itu sekarang yang menguasai jaringan warung sayur itu saudara-saudara kita dari Batak. Betul. Sampai penggilingan kelapa itu mereka Pak. Karena mereka itu kan berkelompok, kemudian bersinergi, ikatan kekerabatannya kuat. Nah, saya sampai hari ini ya, misalnya, kenapa saya sampai ngomong orang Sunda itu harus ngikutin kayak orang Batak atau orang Arab. Di ujung namanya pakai marga. Misalnya si Kombing, Tarigan, Tampu Bolon kan menjadi punya ikatan kekerabatan yang kuat dan orang Bataknya tuh sampai kiamat tetap ada. Tapi orang Sunda namanya sudah ganti. Terus kemudian perilaku kebudayaannya sudah tidak ada, ngomongnya teh Sunda, baju nangis teh Sunda, perilaku sapopoe nangis teh Sunda, desain imah teh Sunda. Selesai Pak. Terus kita dalam berkomunitas poekeun. Kita teh siapa, dari mana? Akhirnya ikatan kekerabatannya lemah. Henteu silih belaan. Tapi kalau orang Batak itu kelihatan kalau ini bermasalah seluruh marganya bergerak membela. Kasus Joshua Pak. Kenapa menjadi berita besar sangat luar biasa? Karena orang Batak. Ikatan mungkin kalau orang Sunda ngomong gitu. Pindah ada 8 tahun. Iya, pindah kan. Baru kan mereka. Nah ini salah satu hal yang harus segera dibenahi dan caranya satu, mengembalikan desa pada desa saja sebagai sumber produksi.